Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Permana dari kampus IAIN Salatiga jurusan PAI. Ingin bertanya-tanya sedikit tentang usaha yang ditekuni oleh Ibu. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Bu Yuneka. Bu Yulaiha. Bu Yulaiha, pertanyaan yang pertama, bagaimana usaha telur bebek ini bisa berdiri, Bu? Awal mulanya berdiri usaha telur tersebut. Awal mulanya usaha telur atau bebek? Telur dan bebek lebih baik, Bu. Kalau bebeknya saya sendiri itu dulunya ya kita merintis dari awal. Perintisan dari awal itu saya dari memelihara, untuk pertama kalinya itu saya pelihara cuma 100 ekor. Untuk 100 ekor itu untuk percobaan. Terus pas saya coba, ada hasilnya, ada untungnya, saya tambah dari 200 karena saya tidak punya kandang, dulunya tidak punya kandang. Jadi saya hasil kandang itu saya pinjam dari bank. Saya bikin kandang. Terus ternak itu saya besarkan. Jadi dari 100, 200 langsung saya menjadi 500. 500 karena saya bikinnya kandang besar, jadi saya setiap kali ada hasilnya itu enggak saya gunakan untuk makan, saya tabung. Nah, hasil tabungan itu saya tambahkan untuk modal. Jadi lama modal saya tambah. Untuk makan kita cari sendiri, untuk pemasaran telurnya tuh udah diambil dari bakul. Udah ada pengepul gitu, Bu, ya? Ada pengepul. Ambil telurnya itu. Dulu enggak pengepul ya aku. Dulu sayanya pengepul loh, Mas. Saya pengepul. Terus saya kan daripada saya nyari telur sana-sana kan, iya, otomatis ternak saya besarkan. Jadi kan sambil pengepul saya punya ternak sendiri, jadi kita bawa ke pasar. Jadi kita harga tinggi kalau ke pasar. Itu pas masa, kalau orang Jawa bilang itu masa-masa babat alas, itu ada terkendala hal-hal terkendala. Banyak. Misalnya apa, Bu? Misalnya itu kita untuk babat alasnya dari bebek itu kadang kita kan tidak tahu tuh sering dibohongi oleh belantik. Yang namanya belantik, tahu enggak itu? Tahu. Nah, belantik itu karena kita tidak tahu seluk beluknya bebek, belum ngerti, itu belantik kalau memasukkan bibit itu kadang-kala itu enggak semuanya bagus, Mas. Jadi ada yang bagus, nanti dicampur ada yang jelek. Kadang udah ada yang umur, sebagian ada yang belum umur. Jadi kita kan untuk pertama kali produksi itu tidak bisa untuk mencapai puncak. Nah, terus lama-kelamaan karena saya tahu kok gini tuh karena apa, saya tanya sana, tanya sini. Karena bebek kalau dilihat orang, oh bebek ini kurang pas, iki bebeknya ada yang belum siap telur, ya ada bebeknya yang masih terlalu muda. Lah itu kan bebek kadang belantai itu masukkan bibit, padahal saya belinya siap telur, tapi bebek masuk tuh kadang kan campuran tiga. Jadi 3 campuran, siap telur, ada yang sudah berumur, ada yang sudah belum berumur. Jadi untuk kapasitas telur itu nggak bisa muncak. Paling muncak itu nanti untuk kapasitas 100. Kan kalau punya saya kan saya sekat per 100. Itu paling mentok dulu pas puncak-puncaknya itu
65 sampai 70. Tapi setelah saya tahu dari pengalaman saya tanya sana, tanya sini, pokoknya saya belajar dari orang. Terus akhirnya saya dikasih tahu kalau beli bebek saya pinjam orang, Mas. Pinjam orang tuh yang tahu akan bebek. Jadi saya pinjam orang, bebek satu tuh saya ngasih 1.000. Jadi kalau dia ada belantik sini ngasih bebek 200 gitu, 200 enggak saya ambil semua. Sebagian ya Bu? Saya panggil orang yang pinter, nanti milihin bebek itu 1 ekor bebek 1.000 rupiah. Oh, jadi jasanya buat milih, jasanya buat milih itu 1.000 rupiah. Jadi kalau dia milih 200 ya 200.000 opahnya. Tapi kan saya nggak mungkin nurunin 200, paling enggak kan kalau bebek datang kan sekitar 400-500. Iya. Itu nanti paling diambil berapa ratus tuh, banyak yang disortir. Lah, terus lama-kelamaan belantik itu masukin sini dia agak rikoh pekewo lah rasanya. Apa yang rasanya ya nek pekewo ki? Ya. Nggak enak lah. Rasanya ki nggak enak gitu. Kalau saya kan saya langsung bilang gini, bebek masuk harus garasi setengah bulan sampai 20 hari nggak bisa telur, bebek saya kembalikan, saya potong pakan. Jadi dia kesini hati-hati belantiknya, nggak setiap belantik masuk, setiap belantik mau masuk sekali kecewa, saya kecewa, selamanya nggak akan bisa masuk ke kandang sini. Berarti itu dari awal udah ada perjanjian dulu ya? Udah ada perjanjian kalau saya. Kalau nggak ada perjanjian ya itu dia gini-gini, udah Bu. Soalnya saya sampai sekarang walaupun saya usaha bebek itu udah hampir 8 tahunan. 8 tahunan itu saya belum paham bebek yang bagus bagaimana, bebek yang siap telur bagaimana, saya kurang tahu. Saya belum tahu. Jadi saya manggil orang. Oh, minta bantuan orang gitu. Iya. Kalau untuk masalah jual beli telur itu memang udah pakai saya dulu sebelum saya memelihara itik sendiri, saya udah jualan telur. Jadi udah paham. Untuk dagang telur udah paham. Kalau untuk bebek, soalnya untuk bebek itu Mas dari sekarang ya, kalau yang nggak paham itu bebek itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dipelajari Mas. Orang pun tidak semua orang tahu bebek bagaimana yang bagus telurnya, yang betah telurnya tuh sampai mentok tuh bagaimana, itu jarang. Kalau orang yang bukan pakarnya itu nggak bisa. Jadi nggak semua orang bisa memahami. Nggak bisa. Beda sama ayam berarti. Beda sama Beda jauh. Kalau ayam tuh saya udah bisa, udah tahu. Ayam tahu. Kalau bebek tuh sulit. Kadang yang bulunya tebal gitu aja ngunduknya nanti kurang bagus. Tapi bulunya yang tebal tuh yang gimana? Kan enggak tahu kita. Bulunya yang lembar-lembaran gimana kan enggak tahu. Jadi ibu enggak pernah. Kalau beli bebek ya kita panggil orang. Tapi untuk masalah harga, jual beli masalah harga memang yang menentukan saya. Tapi untuk pemilihan bebek saya nggak mau untuk tahu. Bibitnya aja ya. Bibitnya. Kalau untuk selama usaha ini Bu, suka dukanya itu apa? Banyak suka-dukanya. Kadang bebek kena virus, kena penyakit, itu bebek nggak akan bertelur. Kalau pas musim-hujan bebek kurang bertelur, kurang fit lah. Iya, kondisinya kurang fit. Kalau sukanya tuh ya pas hari raya gini tuh mau menjelang lebaran, telur lakunya tinggi, tidak ada pilih memilih, jadi semua telur
sama, Sama. besar kecil harganya sama, Dipukul rata dipukul Ibu. rata ya. Kalau pas nggak laku ya udah, telur ya udah geprek-geprek ya Mas ya. Kalau untuk apa ya, sehari itu bisa habisin berapa kilo pakannya Bu? Untuk kapasitas 1000 itu berapa ya? Aku kok nggak pernah kalkulasi ya. Untuk kapasitas 1000 ini 1000 itu aking 1 kintal 20, sentratnya 65 kilo, katolnya 20 kilo ya Mas, kira-kira itu. Soalnya kan makanan bebek itu nggak sama Mas. Soalnya kan pokok iki bebek kok makannya pas seger, kita perlu nambah makanan. Kalau pas bebek makannya nggak seger, kita harus mengurangi makanan. Pokoknya untuk bebek satu itu makanannya masuknya 800. 800. Itu rata-rata itu. Bisa naik turun, tapi yang pas itu untuk pukul rata-rata itu 800. Kalau untuk naik turunnya kan kadang ada yang 800 kurang, kadang kan 800 lebih. Tapi kan lebih kurangnya kan nggak terlalu banyak terpautnya, cuma dikit. Tergantung kondisi bebeknya. Kondisi Kalau untuk membuka usaha selain bebek itu Ibu berkepikiran tidak untuk misal usaha lain, jual ternak ayam atau ternak kambing atau lainnya? nggak mampu tenaganya, Tetap konsisten di bebek. konsisten di bebek saya. Kalau kambing ayam itu tenaganya kan harus, tenaga sih ada Mas, tapi nanti untuk pengelolaannya kalau nggak dirawat sendiri nanti biasanya itu kurang bagus hasilnya, Kurang maksimal. Ini yang terakhir Bu, untuk pesan-pesan untuk generasi muda yang mau berwirausaha, misalnya seperti telur bebek seperti Ibu ini, pesan moralnya untuk kalangan muda itu apa Bu? Sana apa ya? Sana apa Mas? Ya kalau ingin ternak bebek itu pesannya yang pertama kita harus ada tempat. Pertama tuh tempat Mas, tempat. Yang kedua modal. Yang ketiga kita harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati itu yang dimaksud ekstra hati-hati itu gini, kita pas mau nurunin bebek itu harus disiapkan betul-betul tempatnya. Kalau tempat tuh belum siap betul, kandang belum siap betul, jangan sekali-sekali kita nurunin bebek, nanti bebeknya rusak. Jadi tempat Tuh harus, oh iya, ini udah jadi gini ya, tempatnya nanti becek, bisa nggak telur, udah berkurang telurnya. Jadi kandang tuh harus disiapkan semaksimal mungkin. selayak mungkin. Iya, ya selayak-layaknya, karena seperti punya Mas Misbah dulu pertama kali nurunin nggak telur ya Mas ya. Ikut tanya itu ada orang itu. Saya ke sana, saya arahkan, iki gini-gini, ndak wis diarahkan do ke akhirat ke indrok. Dulu yang ngepul saya tuh. Jadi kalau mau usaha itu harus dipersiapkan dengan matang dulu. Nah nanti kalau untuk permasalahan bibit, jangan sembarang, harus tahu dulu Mas, siapa belantiknya, siapa yang mau beli. Itu biasanya belantik tuh lihat dari siapa yang mau beli bibit. Itu lucu Mas, belantik. Oh saya ngarep beli,
beli bebek kok Bu Yul mau beli bebek, dari situ dikasih aja bebek campuran gitu. Tapi sekarang enggak berani, soalnya kan saya berani mentah. Dulu pernah dikasih bebek itu campur gitu, ada yang tua. Kan ibu kan napung makanan, kan banyak orang yang keluar masuk. Iya. Yang tahu bebek kan banyak. Ki bebek tua kakak jar ini kan bebek tua apa? Saya liatin, Mbak, itu ada bebek yang udah tua. Kok sana bebek yang tua piye, tak kon nyekelke, dicekeli saya pisahin orangnya tak panggil. Jadi saya kalau membeli apa itu bebek itu biasanya nggak saya cash semua, tetap saya gantung. Kalau bebek itu udah sip, udah tahu, nanti saya lunasin. Waktu 20 hari tadi ya? Iya, sampai 20 hari bisa enggak. Jadi nanti kalau beli bebek harus garasi itu walaupun garasi, tapi kalau bebeknya itu ada yang belum umur, Mas, nggak bisa muncak nanti. Jadi caranya kan ini udah mau leren telure, yang sini mau ngangkat telur. Jadi kan caranya kan ondok usuk toh, Mas, nggak bisa puncak toh. Kalau ibu kan enggak, bebek sama rata. Jadi bebek 100 kalau ibu yang melihara tuh telurnya bisa sampai 90 lebih, bahkan bisa sampai 95%. Itu harus, kalau nggak dapat hasil, kita nanti hasilnya 0. Soalnya kan yang nggak telur dia ikut makan yang telur. Yang telur ini tadi udah leren, ini mau bertelur, yang nggak leren kan dia ikut makan yang telur yang lama ini. Jadi kan dia nggak bisa muncak. Iya. Tapi kalau sama rata, kita kan menikmati hasilnya. Kalau pas kita nggak leren semua. Gitu, memang gitu kalau saya. Biar bersamaan gitu. Nah, itu kapasitas telur itu semuncak-muncaknya telur tuh 3 bulan, Mas. 3 bulan tuh bisa muncak telur. Jadi kita kalkulasikan nanti dalam jangka waktu kurun 3 bulan sampai 4 bulan itu kita harus sudah kembali modal. Itu harus kalau nggak harus bisa kembali modal, nanti kita nggak dapat untung. Lah untungnya itu nanti ya nggak bisa muter, dananya nggak bisa muter. Dulu ya sama saja, jatuh bangun ibu ya. Nggak langsung berdiri tegak gini ya, enggak, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, iya sama saja. Tapi dulu ibu nggak berani banyak, cuman pol dulu 500 sampai berapa ya, hampir 1 tahunan ya itu saya 500 kok hasilnya cuma segini. Terus akhirnya saya nambah lagi sekarang punya 1000, hampir 1500. Baik, mungkin Sudah cukup. Sekian sudah cukup. Iya. Untuk pertanyaan, bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.